yang semula lagunya Payung Teduh itu lagunya saya ganti ke lagu metal Bu. Jadi kayak strong aja Bu, tambah fokus, bikin tambah menarik ya. tajam parah. Halo Sobat Semanggi University. Kembali lagi di sesi yang teman-teman tunggu, yaitu di sesi bedah buku bersama Sobat Semanggi University dan juga Coach Yob Jakarta. Nah, dengan saya Salsa di sini yang akan menemani 15 menit ke depan teman-teman untuk bedah buku, brainstorming, dan juga buat teman-teman di rumah yang ingin berbagi juga terkait brainstormingnya dan lain sebagainya bisa langsung ke kolom komentar. Nah, seperti biasa aku nggak sendirian hari ini, aku ditemani oleh kayak kakak adik ya. Enggak juga sih. Ditemani oleh dua sobat aku nih hari ini, yaitu boleh coba perkenalkan diri deh Abang None, Coach Yob Jakarta. Halo Sobat Semanggi University, aku Kurnia Larasati, biasa dipanggilnya aku dari Coach Yob Jakarta sebagai admin. Oke, kalau satunya lagi? Halo Sobat Semanggi University, perkenalkan saya Arman Afrizal dari Coach Yob Jakarta, ada di bagian logistik. Oke, jadi dari dua divisi yang berbeda ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sangat baik, very good. Sangat baik, tapi itu sangat baiknya tuh gak mencerminkan sangat baik ya teman-teman. Sangat baik gitu. Nah, coba dong boleh ceritain sedikit apa sih kesibukan Bania sama Mas Arman sekarang, mungkin di divisi masing-masing atau di luar pekerjaan juga boleh. Lagi sibuk melakukan apa aja nih? Kemarin banget ya, kemarin aku libur, terus buat menghadirin salah satu acara tentang isinya semua tentang anak muda itu di Mall Casablanca di Jakarta Selatan, yang dimana pengisinya itu hebat-hebat semua. Ada dari Pak Erick Thohir, ada Pak Ganjar Pranowo, terus ada Melody dari JKT48, ada Cinta Laura dan lain-lain. Itu seru banget karena pertama kali aku datang ke acara tentang anak muda, yang concern tentang anak muda gitu. Wih, keren banget. Berarti kamu cukup produktif ya. Bahkan hari libur pun masih menghadiri acara yang dihadirkan oleh orang-orang keren. Nah, ini salah satunya next nanti diundang ya ke acara itu bareng Pak Ginanjar dan kawan-kawan yang tadi disebutkan Bania. Emang tadi kamu di acara itu kamu dapat apa aja Bania? Kalau dari Pak Erick Thohir itu tentang dia berbagi kalau misalnya pas setelah dia jadi Menteri BUMN itu dia dikasih 12 tugas sama Pak Jokowi. Nah, yang 10 itu berhasil, nah yang 2 nggak berhasil. Terus dari situ dia bilang kalau misalnya semuanya nggak ada yang sempurna, meskipun kalian ngelihat saya hebat, tapi buktinya adalah dari 12 tugas saya 2 nggak berhasil. Jadi ya kalau misalnya kita sebagai manusia biasa juga yang nggak ada yang sempurna gitu. Oke, berarti cukup interesting banget ya yang dihadiri oleh Mbak Nia kemarin. Oke, kalau Mas Arman kesibukannya apa nih? Kesibukan saya di hari kemarin, kebetulan kemarin banget. Oke, Jadi di hari kemarin saya libur dan alhamdulillah ada beberapa panggilan untuk memotret. Jadi memotret pernikahan, motret wedding. Jadi sekalian belajar juga sekalian kayak nyelam sekalian minum air dulu. Oh, oke. Jangan sampai minum air mati dong, Mas. Yang Benar ya guys. Oke, ini aku kaget banget loh mendengar kesibukannya teman-teman ya. Yang saya pikir kan teman-teman sekarang ya, kalau misalkan kita ngomongin Coach Yob ya, kita kan always open every day gitu ya teman-teman, cuman libur di satu hari di setiap minggunya. Tapi teman-teman melakukan hal yang produktif. Nah, coba saya mau tanya, kenapa sih kalian sampai merelakan waktu libur teman-teman yang harusnya mungkin buat tidur atau apa, tapi teman-teman mengisi dengan yang cukup bermanfaat kalau saya pikir. Kalau aku kan kemarin tuh pertama kali banget ikut acara gituan. Tadinya sempat dilema untuk jadi nggak usah deh, ada tahun depan, soalnya itu emang acara itu 1 tahun sekali gitu ya? Terus aku mikir sayang banget kalau misalnya nggak diikutin kemarin, karena ya udah untuk pertama kalinya aku itu naik KRL sendirian. Biasanya kemarin tuh emang pernah naik KRL cuma sama teman, terus dia yang ngatur-ngatur tiketnya gitu, jadi aku belum ngerti banget tentang KRL. Nah, kemarin udah nyoba sendiri, terus ke Jakarta Selatan sendiri,
terus ngikut acara itu sendiri walaupun di tengah-tengah ada Mbak Aya yang ikut. Oke, berarti ini menjadi sesuatu hal yang baru dong. Iya. Gimana rasanya? Excited. Excited. Oke. Gimana kalau Mas Arman sendiri kenapa mau capek-capek motoin nikahin orang, apa kamu sendiri belum nikah gitu ya? Hari libur lagi gitu. Menurut saya emang orangnya nggak pernah berhenti di satu pelajaran aja. Jadi saya selalu mencari pelajaran yang mau saya ambil dan yang saya suka gitu. Dan menurut saya videografi dan fotografi, terus habis itu editing itu hal yang saya suka dan hal baru yang saya temuin dan menurut saya asik. Jadi saya jalani semua dengan enjoy sih. Oke, nice. Ini berarti saya hari ini ditemani oleh dua anak muda yang luar biasa ya guys. Nah, intermezzonya cukup menarik ya teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman tertarik sama yang seperti tadi, teman-teman bisa komen di bawah, nanti kita bikin podcastnya terpisah ya teman-teman. Ini kalau kita habisin sampai 15 menit kayaknya nggak selesai-selesai ya kalau denger ceritanya Kania sama Mas Arman. Oke, Bania sama Mas Arman hari ini mau bahas buku apa sih? Bahas buku You Do You by Felixandro Ruby. Oke, siapa sih Felixandro Ruby, tahu nggak? Felixandro Ruby adalah penulis buku ini. Oke, nah kamu mau bahas buku You Do You karyanya Felixandro Ruby. Untuk bab berapa? Bab 1, subbabnya ada di 1.6 yang judulnya When Does Your Mind Work Best. When does your mind work best? Kapan pikiran kamu bekerja di momen yang terbaik gitu ya? Oke, siapa mau mulai duluan? Kalau dari aku ini sebelum subbab ini ada subbab yang lain kan. Nah terus di situ dijabarkan sama si Ko Felixandro Ruby ini cara untuk belajar dengan efektif, yaitu ada dari metode visual, auditory, terus read or write dan kinestetik. Nah dia di bagian bab yang When Does Your Mind Work Best ini, kata dia nggak cukup hanya cara belajar yang efektif dengan melalui itu, tapi ada juga cara belajar yang efektif ditambah dengan waktu yang terbaik juga gitu loh. Oh oke. Jadi subbab nomor 6 ini adalah pendukung untuk bab yang sebelumnya ya? Yeah. Oke. Kalau udah nemuin metode yang tepat, kita juga harus mengetahui waktu yang tepat. Oke, saya jadi penasaran nih, kapan tuh waktu yang tepat? Dulu kalau misalnya masih sekolah, aku tuh belajar di setelah maghrib. Itu waktu paling efektif aku untuk belajar karena mengulang pelajaran yang tadi sama menambah akan pelajaran untuk dipelajari besok gitu. Oke. Setelah saya baca di bab ini yang saya jelasin, sebelumnya di kehidupan saya juga sebenarnya udah diterapin dan ternyata emang benar yang ditulis di buku ini benar. Jadi kalau kita mau mendalami ilmu itu ada waktu-waktu tertentu dan ada jam-jam yang terbaik gitu untuk gimana caranya ilmu ini bisa nangkep ke otak secara cepat. Oke. Dan saya menemukan cara-cara itu sebelum membaca buku ini. Dan itu caranya kayak gimana caranya saya harus tenang dulu sebelum saya belajar. Saya harus tenang seperti halayaknya bersemedi, Bu. Oke. Jadi harus tenang, harus sunyi, dan nggak ada yang ganggu dan nggak ada suara apapun. Dan itu secara cepat apapun yang saya pelajari sudah pasti langsung masuk ke otak saya. Oke, berarti tadi tipsnya salah satunya adalah pastikan bahwa kamu ada di momen yang cukup mendukung untuk bikin kita fokus, gitu ya. Oke, selain itu ada apa lagi? Kalau si Ko Felixandro Ruby itu membedakan dengan jam pintar dan jam bego. Kasar ya guys. Iya. Oh iya, kenapa ada Ko Felix di sini? Kenapa ngebahas ada sebutan seperti itu sih? Saya baru dengar. Kalau jam pintarnya adalah dia dari si Ko Felixandro Ruby ini, jam pintarnya dia tuh di pagi hari. Jadi ada dari jam 7 sampai jam 11 dan di sore harinya ada jam 2 sampai jam 7. Karena dia setelah dijumlahkan dari jam 7 sampai jam 11 siang, jam 2 sampai jam 7 malam, itu dia punya 9 jam untuk waktu yang efektif buat dia belajar gitu. Jadinya kita juga harus menemukan jam-jam di mana kita bisa menangkap suatu ilmu baru
yang agar yang kita pelajari itu masuk benar-benar dengan cara efektif juga. Oke, tadi ada sebutannya jam pintar. Jam pintar ini cocok untuk kita pakai di kala untuk kita belajar. Ya. Nah, kalau jam bego kita harus ngapain? Ya misalnya kita lagi mikir makanan, itu nggak bisa kita belajar. Oh, gitu. Kayak misalnya jam 12 gitu nggak bisa udah belajar, harus makan. Oke, nah kalau dari Mas Arman sendiri ada tambahan juga nggak yang mau dibahas terkait istilah jam pintar dan jam tidak pintar ini? Terkait jam pintar dan jam yang kurang pintar, saya langsung muncul ketika di jam pintar mungkin kita bisa menggunakan waktu jam ini untuk belajar, jadi menangkap semua ilmu. Dan di jam dimana kita waktu kita yang tidak pintar, kita bisa mengaplikasikan hal yang kita pelajarin tadi. Jadi langsung dalam waktu tertentu di hari yang sama kita langsung mengaplikasikan apa yang kita pelajarin gitu. Oh, oke. Nah, ngomongin soal jam pintar sama jam tidak pintar, di bab ini dibahas gak sih gimana caranya kita tahu jam pintar kita sama jam nggak pintar kita? Di bab ini sih dibagi atas dia penelitian dari hewan, yaitu berdasarkan psikologis dan spesialis tidur dari Dr. Michael Breus. Dia membedakan dari 4 hewan, dari ada lumba-lumba, ada beruang, ada serigala dan juga singa. Jadi kalau misalnya si lumba-lumba ini tipenya yang bangun jam setengah 7 lalu tidur jam setengah 12. Terus kalau misalnya si singa dia bangun jam setengah 6, dia makan, terus kalau misalnya jam tidurnya itu ada jam setengah 11 malam. Kalau misalnya dari beruang, dia jam 7 bangun dan sedikit belajar, dan juga untuk waktu tidurnya ada di jam 11 malam. Kalau misalnya serigala, misalnya serigala itu dia dari jam 7 sampai jam setengah 8 pagi dia bangun, dan jam 12-nya dia tidur. Jadi kalau misalnya ya udah, kamu kalau misalnya baca buku ini terus dikriteriain kamu bangun jam berapa, di sini juga ada lebih jelasnya tentang si 4 hewan ini exercise untuk nyerap pelajaran baru itu jam berapa, ini ada banget di kriteria 4 hewan ini gitu. Oh gitu, berarti kalau kita udah tahu kita kriteria hewan apa, kita harus apa? Kalau dari saya kriteria hewannya ada waktu tertentu, Bu. Iya. Ada waktu tertentu. Gimana maksudnya? makan Kayak si hewan ini. Ini saya lihat ya guys, soalnya kayak dibikin jadwal gini kayak asik banget sih. Ya terus? Jadi kita misalnya aku adalah singa. Kenapa kamu singa? Karena aku bangunnya deketan sama dia, Oh, dan gitu. tidurnya juga sama gitu. Oh, Terus iya. ada di sini jabarinnya kayak waktu buat terbaik untuk belajar. waktu buat belajar, waktu buat makan itu sama banget kayak singa gitu. Oh iya ya, Aku tipe singa gitu. Kalau kamu tipe singa Iya. beneran. Kalau Mas Arman tipe apa? Kalau tipe saya di hari Oh ada harinya Ada ya. harinya. Jadi Mas Arman Itu pasti ada lupa deh. harinya. Gimana kalau Mas? di hari-hari kayak Senin sampai Jumat itu saya bisa jadi singa, bisa jadi beruang. Oh karena emang Mas Arman ini kenal terlambat sih guys. Terus kalau di hari libur, kan biasanya saya libur di hari. Kamu malah libur hari jadi singa ya? Enggak, Bu, saya kalau libur biasanya jadi koala, tidur terus. Kukang. Teman-teman jangan diikutin ya. Oke, out of nowhere ya. Tapi ini kan memang salah satu contoh yang diberikan oleh si psikologis yang bernama Michael Breus ya, yang dimana ini perumpamaan aja ya teman-teman. Teman-teman jangan pilih hewan lain gitu ya, kayak Mas Arman tadi pilihnya koala ya, karena realitanya Mas Arman memang di hari libur jadi koala yang cuma santuy makanin daun gitu ya. Nah di tipe-tipe hewan ini juga kita dikasih perumpamaan kenapa sih pakai hewan ini ya, kayak cuman buat perumpamaan aja seperti itu. Nah kalau misalnya ada pertanyaannya, tapi saya bangunnya nggak setengah 6, itu subuhnya udah kesiangan gitu. Nah kamu pilih yang paling dekat gitu ya. Contohnya tadi tipe singa, jangan pilih koala gitu tiba-tiba jadi koala.
gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya, aku jadi pengen brainstorm nih sama teman-teman ya. Menurut teman-teman realitanya ya, kita tuh nggak bisa punya kehidupan kayak si singa ini. Si singa ini belajar dari jam 1 sampai jam 5. Nggak kayak apa ya? Nggak mungkin banget deh jam 1 sampai jam 5 kita belajar, apalagi dilihat ya kehidupan kita sebagai seorang karyawan yang dituntut untuk bekerja, untuk fokus sepanjang waktu. Nah, bagaimana caranya ala Mas Arman sama Mbak Nia untuk stay fokus dengan mungkin tantangan yang ada gitu kan? Kalau misalnya tadi ngomongin singa gitu ya, Mbak Nia cuma bisa fokus di 1 sampai jam 5, sedangkan Mbak Nia udah start kerja dari jam 9 gitu. Bagaimana menurut kamu? Kalau aku dari admin penjualan kan dia emang kerjanya di depan laptop terus 9 to 5 gitu. Kerja di depan laptop terus. Kalau misalnya udah ngerasa ngantuk, gimana caranya biar ngantuknya itu hilang? Ya dengan nyetel musik atau pergi ke dapur buat minum air dingin atau minum kopi gitu. Jadi jangan membiarkan ngantuknya itu jadi ngantuk yang larut gitu. Dari sebelum dia ngantuk banget ya, aku bakal usaha buat biar aku tetap melek karena ada kewajiban yang harus aku lakukan. Oke, itu tips ala Bania, bagus banget. Tidak senyum-senyum aja. Kalau ala Mas Arman gitu ya gimana? Kalau dari saya, gimana caranya fokus Ibu? Oke, gimana Karena caranya? apalagi di logistik kan, fokus itu udah paling nomor 1. Jadi kalau ngantuk itu pasti mengganggu fokus, dan kalau lapar itu mengganggu fokus. Oke. Jadi gimana cara kita harus sarapan dulu. Nah, kalau sarapan itu nggak ada penjelasannya gitu loh Bu. Jadi kalau udah lapar udah harus makan. Gitu loh. Nggak ada maksudnya penundaan Iya, dari nggak ada penjelasan. Nggak ada penundaan tentang lapar. Jadi kalau lapar emang udah harus makan. Tapi kalau tentang ngantuk itu bisa Bu. Bisa kalau dari saya sendiri, saya headset saya masukin ke kuping, lagunya saya kencengin. Yang semula lagunya paling teduh itu lagunya saya ganti ke lagu metal Bu. Oke. Lagu metal jadi kayak strong aja Bu, tambah fokus, bikin tambah melek ya. tajam parah. Oke, nah itu tadi tips menarik dari Mbak Nia sama Mas Arman. Bagaimana caranya kita meningkatkan fokus kita ya? Karena emang nggak setiap kita emang punya idealis boleh, tapi kan kadang keadaan yang menuntut kita nggak bisa melaksanakan idealismenya kita. Nah kalau dari saya tuh punya nih sedikit tips juga Mbak Nia, Mas Arman. Jadi ketahuilah dari tugas-tugas kamu, mau itu pekerjaan atau misalkan tugas di kehidupan pribadi gitu ya, dikategorikan mana yang penting. Tahu kan yang kategori urgent, important, urgent itu seperti itu. Karena dulu saya juga pernah jadi admin. Saya tuh jam-jam ngantuk itu tuh after makan siang. Tuh udah ngantuk banget. Nah, saya tuh ngejar gitu. Pokoknya saya selalu punya waktu fokus, waktu istirahat, sama waktu agak santuy lah bahasanya gitu. Ketika memang saya waktunya istirahat, saya nggak akan to my work gitu. Aku nggak akan melihat kerjaan aku nggak akan mengalokasikan diri dan pikiran ke kerjaan. Itu yang membuat kita jadi bisa sepenuhnya istirahat gitu. Dan yang kedua, ketika kamu kehilangan fokus ketika bekerja, jangan pernah distraksi pakai handphone. Karena ada penelitiannya, cuma saya lupa ya, katanya kalau distraksi HP itu bisa ngerenggut waktu kamu 10 sampai 15 menit. Beda kalau kamu cuman kayak tarik nafas, stretching. Gak mungkin orang stretching sampai 15 menit jatuhnya senam gitu kan, sampai keringetan gitu ya, gobios. Kayak gitu. Itu yang aku lakukan. Terus ketahui tugas-tugas kita gitu, mana yang paling penting untuk kita lakukan. Pasti ada persen fokusnya gitu. Nah, kalau bisa kita harus bisa mengkategorikan nih, mana tugas kita yang penting untuk dikerjakan saat itu, juga mana yang bisa dikerjakan dengan tidak urgent tapi penting untuk diselesaikan di hari itu. Itu sih kalau ala saya. Karena kalau saya bilang apakah saya harimau, kadang saya harus bangun lebih pagi dari harimau tapi tidur lebih malam dari harimau. Gitu ya, kadang begitu guys. Cuman yang penting adalah ketahuilah pola hidup kamu tuh kayak gimana, supaya kita bisa take our time untuk bisa achieve yang terbaik. Karena ini aku lihat di depan bukunya itu udah dikasih tahu, work smarter not harder. Emang bener banget. Kalau kita kerja terlalu keras tuh lama-lama capek. Tapi kalau kita kerja pinter, ya bahasanya kayak Mas Arman tadi, sembari menyelam, Sembari berenang minum air. sembari berenang kita minum air gitu. Tadi bilangnya soalnya sambil menyelam ya. Kan menyelam minum air itu udah tenggelam guys gitu ya. Sambil menyelam sambil minum air. Jadi apa yang kita kerjakan dapat manfaatnya double gitu. Oke,
tidak terasa kita sudah habis membahas bab 1.6 di buku yang berjudul You Do You karya Felix Sandro Ruby, yang dimana tadi Tebania sama Mas Arman membagikan bagaimana caranya kita mengetahui jam terbaik kita untuk belajar, karena lebih baik kita tahu jam terbaik kita supaya kita tahu metode apa. Tadi metode kan udah ya. Iya. Bagaimana kita bisa menyerap sesuatu lebih cepat, karena kita tahu kita sebagai manusia, apalagi teman-teman yang udah ada di umur quarter life crisis gitu ya, banyak sekali tuntutan di dunia ini yang membuat kita terkadang gak bisa mencapai semuanya kalau kita tidak mau mengetahui pola hidup seperti apa yang berlaku di sekeliling kita. Makasih banyak banget Bania dan Mas Arman. Semoga apa yang teman-teman bagiin hari ini bisa menginspirasi yang nonton. Dan juga jangan lupa buat teman-teman Semanggi University, like video ini kalau kamu suka dan komen di bawah kamu pengen kita bahas buku apa lagi. Ya, nah mungkin teman-teman tadi lihat ya di sini ada lumba-lumba kesayangan kalian. Nah mungkin Bania sama Mas Arman bisa kasih tahu nih penonton di rumah apa sih Coach Shop itu? Coach Shop adalah pusat mesin kasir yang terbaik untuk pusat solusi identifikasi data. Oke, di mana alamatnya Mas Arman? Di Rukan Mangga 2 Mall nomor 6 dan nomor 7 Blok A, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Indonesia. Oke, iya nanti nyasar ke Paris lagi ya. Gitu. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman Semanggi dan Bye bye.